Halo, selamat siang Tribuners. Live update siang kembali hadir menyapa Anda di Rabu 27 Juli 2022. Seperti biasa kami akan menyajikan berbagai informasi mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara, pada Rabu 27 Juli hari ini petugas kepolisian mulai berjaga dan berkumpul di sekitaran RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi. Tentu hal ini terkait proses autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang tewas di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Ferry Sambo. Sekira pukul 6 pagi tadi, sejumlah petugas kepolisian terlihat mulai berjaga di sekitaran RSUD Sungai Bahar. Mereka turut mengatur arus lalu lintas yang melintas di depan RSUD yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Sukamakmur ini. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Abdi Rianda Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdi. Baik, terima kasih rekan Firda. Benar sekali, saat ini tim khusus bentukan dari Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo tengah melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Barat alias Brigadir J. Autopsi ulang itu dilakukan di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 ini. Sebelum dilakukan autopsi ulang, pihak kepolisian dengan diawasi oleh Komnas HAM, Kompolnas, dan pihak keluarga Brigadir J melakukan pembongkaran atau pengangkatan peti mati Brigadir J dari makam. Proses ekshumasi itu dilakukan kurang lebih sekitar 1 jam yang dimulai dari pukul 07.30 waktu Indonesia Barat hingga akhirnya jenazah Brigadir J berhasil diangkat sekira pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum dibawa ke RSUD Sungai Bahar untuk diotopsi ulang, peti mati jenazah itu dibuka terlebih dahulu untuk memastikan kondisi di jenazah Brigadir J layak untuk diotopsi ulang oleh tim dokter forensik di pemakaman. Setelah dibuka, peti mati jenazah Brigadir J dibawa ke RSUD untuk melakukan otopsi ulang. Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo yang memantau langsung proses autopsi ulang ini menyebut proses ini dilakukan dengan harapan adanya bukti baru agar kasus tersebut atau kasus yang menimpa Brigadir J itu terungkap secara terang benderang. Selain itu, pihak kepolisian juga tidak melarang pihak keluarga maupun tim pengacara untuk melihat proses otopsi tersebut melalui CCTV. Namun, proses otopsi tetap dilakukan oleh pihak yang berwenang yang mempunyai keahlian di bidangnya, yakni dalam hal ini adalah tim dokter forensik. Diketahui tim dokter forensik ini tergabung dalam Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI. Di samping itu ada juga tim dokter forensik dari TNI, Universitas, dan RSUD Sungai Bahar. Saat ini proses otopsi dari pantauan kami masih berlangsung dan belum diketahui pasti soal kapan autopsi jenazah Brigadir J ini selesai. Untuk informasi untuk teman-teman Tribunnews sekalian, Brigadir J tewas pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Menurut dari pihak kepolisian, Brigadir J merupakan seorang istri dari Kadif Propam, yakni Ibu Putri Ferdi Sambo, tewas setelah baku tembak dengan ajudan Irjen Ferdi Sambo, yakni Barada E. Baku tembak itu dilakukan di Komplek Polri, tepatnya di rumah dinas Irjen Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Masih menurut keterangan polisi, Brigadir J tewas ditembak lantaran melakukan pelecehan dan penodongan pistol kepada istri dari Irjen Ferdi Sambo. Dalam kasus ini, pihak kuasa hukum juga menemukan kejanggalan, salah satunya adalah luka-luka yang disebut Polri hanya luka tembak, namun pihak pengacara juga menemukan luka-luka seperti jeratan di leher, adanya luka di belakang kuping, di wajah, ketiak, hingga kaki. Hal ini yang menjadi dasar untuk dari pihak keluarga meminta pihak kepolisian melakukan autopsi ulang kepada jenazah Brigadir J. Demikian, kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda Sakti dari tribunnews.com yang akan kami tunggu kembali nanti update informasi mengenai autopsi ulang jenazah Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan bahwa berdasarkan data terbaru, korban kecelakaan kereta api tabrak odong-odong di Keragilan Serang mencapai 34 orang, termasuk sang sopir. Sebanyak 24 orang mengalami luka berat dan ringan, sementara 9 orang lainnya meninggal dunia. Sinto Silitonga menuturkan para korban kecelakaan kereta api tabrak odong-odong yang selamat sebagian orang sudah pulang ke rumah.
Sementara yang mengalami luka-luka masih dilakukan penanganan medis di Rumah Sakit Hermina Cirwas, Kabupaten Serang, Banten. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik rekan Firda dan Tribuners, perlu diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan sebuah kendaraan odong-odong membawa puluhan penumpang tertabrak kereta di Desa Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang pada Selasa 26 Juli kemarin. Di mana dalam kejadian itu peristiwa terjadi sekitar pukul 11 siang, di mana pada saat itu kereta api jurusan Merak Rangkas Bitung sedang melintas di area Kecamatan Keragilan, dan pada saat itu mobil tersebut tertabrak bagian belakangnya sehingga terjadinya kecelakaan dan mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka dan bahkan ada juga korban yang meninggal. Berdasarkan informasi dari Polda Banten sendiri, Kabid Humas Polda Banten menerangkan bahwa untuk kejadian ini ada sekitar 9 orang dinyatakan meninggal dunia dan 9 orang tersebut telah disemayamkan di rumahnya masing-masing, di mana untuk korban sendiri masih dalam satu kampung. Kemudian untuk peristiwa ini berdasarkan informasi dari Polda Banten bahwa para penumpang yang ada di odong-odong tersebut berjumlah sekitar 34 orang, di mana 9 orang meninggal, kemudian 24 orang mengalami luka-luka dan 1 orang merupakan supir yang selamat, di mana supir ini setelah diamankan oleh petugas kepolisian di daerah Keragilan. Kemudian untuk jumlah dari korban ini, untuk korban yang selamat sudah pulang ke rumahnya masing-masing, sementara untuk yang mengalami luka ringan dan luka berat masih dalam penanganan di RS Hermina Kabupaten Serang. Untuk korbannya sendiri dari 34 korban, 9 diantaranya yang meninggal itu bernama Saptiah 51 tahun, kemudian Sawiyah 71 tahun, Saptanis 42 tahun, Kadila 38 tahun, Sunainah 55 tahun, Yanti 22 tahun, kemudian Ajijatul Atih 2 tahun, Ismawati 8 tahun, dan Amanda 2 tahun. Di mana yang korban meninggal ini dari 9 korban, 3 diantaranya merupakan anak-anak dan 6 lainnya merupakan seorang orang dewasa dan berkelamin ibu-ibu atau perempuan. Untuk korban yang luka-luka sendiri bernama Elvira Ayu Hanifa 6 tahun, Aliana Fitriana 3 tahun, kemudian Putri Keila Septiana 2 tahun, Kalila 2 tahun, Amroh 29 tahun, Nadira 1 tahun, Hikmawati 26 tahun, Hanifah 5 tahun, Firda 4 tahun, Aat Sumiati 22 tahun, Aini 7 bulan, kemudian Dea Ayu Saputri, ada juga Rizky Anugrah Ramdhani 3 tahun, Jahra 3 tahun, Suirat 27 tahun, Fatiroh 30 tahun, kemudian ada Akila 5 tahun, Tisya 8 tahun, kemudian ada juga Dinar Aprilia Putri 6 tahun, ada Muhammad Zikri 6 tahun, Saki 67 tahun, Bilkis Meisha Putri 4 tahun, Iin 3 tahun, dan Ismi 4 tahun. Saat ini untuk pihak kepolisian sedang melakukan gelar perkara dan akan menentukan tersangka dari kasus kecelakaan ini, Firda. Baik, terima kasih rekan Tajudin dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Budi Mulyanto. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan rilis terkait dengan adanya kejadian laka lantas antara kendaraan bermotor dengan kereta api pada perlintasan sebidang kurang lebih pukul 11 tadi. Untuk TKP sendiri adalah di Jalan Silebu Toples ya, Keragilan. Kemudian seperti saya sampaikan di awal, kejadian ini melibatkan satu kendaraan bermotor yang dimodifikasi dengan sering kita analog dengan odong-odong, tambah dengan kereta api. Kemudian kereta api ini menggunakan nomor lokomotif 425, itu kereta penumpang jurusan dari Merak Rangkas Bitung. Kemudian kami sampaikan kejadian ini kami cukup berempati, kita semua ikut berduka, di mana ada beberapa korban jiwa, sejumlah 9 orang yang dimana dirawat di
RSUD Derajat dikirimkan kemarin. Kemudian luka berat di sejumlah 8 orang di Hermina, kemudian luka ringan 10 orang di Hermina. Tentunya kita ikut berduka dan kita harapkan yang luka berat, luka ringan dapat segera sembuh seperti sedia. Insiden kecelakaan tragis terjadi di Tikungan Tajam, Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 26 Juli. Dua pengendara sepeda motor Yamaha Aerox bernomor polisi BG3018 ADP, yakni bernama Cesar Fridayat 19 tahun dan Rama Trilaksama Laksmana 20 tahun warga Palembang, Sumatera Selatan, tabrak kecelakaan dengan mobil truk tangki LPG milik Pertamina. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, terima kasih Perda. Rekan-rekan Tribuners atau pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan dari Kabupaten Bangka Barat, di mana insiden kecelakaan terjadi di ruas jalan Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang melibatkan antara pengguna kendaraan bermotor dengan truk tangki milik Pertamina. Kejadian itu sempat heboh dan videonya beredar di kalangan masyarakat melalui media sosial. Seorang pengendara yang bernama Cesar masuk ke dalam bawa mobil kendaraan truk tangki setelah insiden tabrakan di sana. Menurut berdasarkan keterangan Kanit Gakum, AKBP Bribka Firman mengatakan kecelakaan tersebut bermula pada saat kendaraan yang dikendarai oleh Cesar laju dari arah Pangkal Pinang menuju Mentok. Saat hendak melewati tikungan, motor itu lalu melebar ke sebelah kanan jalan dan menabrak kendaraan truk yang saat itu berada di berlawanan arus. Saat ini pihaknya sedang melakukan proses olah TKP dan melihat faktor penyebab utamanya kecelakaan itu terjadi. Berdasarkan keterangan dari Kades setempat, jalan tersebut memang sering terjadi kecelakaan lantaran kondisi tikungan yang sedikit menaik tajam sehingga pengendara lengah, dan ia menghimbau agar masyarakat untuk yang melewati kawasan atau daerah bertikungan agar berhati-hati. Lantaran saat ini kondisi cuaca juga di Kabupaten Bangka Barat sedang hujan sehingga jalan-jalan di sana tampak licin. Untuk pengendara sepeda motor yang Cesar saat ini sedang dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lantaran mengalami remuk pada bagian kaki, namun dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Sementara Rama selaku yang teman berboncengnya tidak mengalami luka-luka sama sekali dan sehat walafiat. Sementara itu yang bisa saya sampaikan Firda dari Kabupaten Bangka Barat sendiri. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Kanit Gakum Satlantas Polres Bangka Barat, Bribka Firman Lesmana, dan juga Kepala Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Gweli Wahyudi. Berikut liputannya untuk Anda. Yamaha Aerox. Untuk mobil gas sendiri itu berkendara dari arah Mentok hendak menuju ke arah Pangkal, sedangkan sepeda motor berkendara dari arah sebaliknya atau dari arah Pangkal Pinang menuju arah Mentok. Saat melintas di jalan tikungan Desa Pelangas ini mengalami kecelakaan. Untuk peristiwa kelalaian masih dalam proses penyelidikan unit laka lantas. Demikian. Bang, untuk korbannya dibawa kemana Bang sekarang? Untuk saat ini korban dibawa di RSUD Sejiram Stason. Mengalami apa Bang? Untuk luka-luka pengendara motor sendiri itu mengalami patah pada kaki kanan, patah tangan kanan. Berdua, orang dua? Sendirian. Ya. Untuk pengendara sepeda motor itu sendirian. Ya. Pelangas di tikungan Neapat antara mobil pengangkut LPG dengan motor Aerox yang berboncengan orang dua, dan ya, sesuai dengan informasi yang kita terima bahwa korbannya tidak ada yang meninggal dunia. Dan informasi yang kita terima juga bahwanya korban itu karena warga Palembang, dibawa ke Palembang juga. Setelah dari Puskesmas Simpang Teritip tadi langsung dirujuk ke Palembang. Iya.
Pak, setahu Bapak itu luka yang dialami pengendaranya apa, Pak? Yang satunya nggak apa-apa, yang duanya kakinya kayaknya. Kakinya patah. Sempat masuk ke dalam mobil. Ya, sempat Masuk ke dalam. terlindas oleh ban mobil belakang. Kalau informasi yang Bapak terima, kronologinya tahu nggak? Kalau saya sih hanya sekedar informasi itu dia tuh mau mendahului motor di depan. Pas berbarengan di tikungan ada mobil bawa ngangkut LPG gitu, gas LPG. Kepleset. Ya, kepleset kayaknya. Mungkin terlalu lebar ya, Pak ya? Ya, mungkin terlalu lebar dan di situ juga kan tikungan, posisinya tajam tikungan. gitu ya? Ya, tikungan tajam. Jam berapa kejadian kurang lebih? Kurang lebih sekitar jam 9-an. Jam 9 pagi. Ya. Yang motor ini dari arah Muntok ke Pangkal Pinang atau sebaliknya? Sebaliknya dari Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang ke arah Muntok. Oke, Pak. Rumah Baradae yang ada di perumahan Tambara Residence, tepatnya di Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado saat ini terpantau sepi. Ketua Lingkungan 8 Mapanget Barat, Leni Pantas mengatakan jika dirinya sudah tak melihat siapapun dari rumah orang tua Baradae. Menurutnya rumah tersebut sudah lama juga tidak dihuni. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Nilton Durado yang akan melaporkan. Silakan rekan Nilton. Baik, terima kasih rekan Firda. Bagi seluruh Tribuners, Baradae pasca terlibat kasus penembakan Brigadir J di rumah Kadif Propam Polri pada minggu kedua Juli kemarin, rumah Baradae yang ada di Kecamatan Mapanget, Kota Manado terpantau sepi, dan menurut Kepala Lingkungan yang ada di Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan 8, rumah tersebut sudah sepi semenjak tanggal 10 Juli 2020. Dan keluarga Baradae juga diketahui tidak terbuka kepada siapapun dan lebih tertutup dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar. Rumah Baradae sendiri memang sudah kosong semenjak kasus penembakan Brigadir J, tapi beberapa warga melihat memang ada beberapa aktivitas di rumah Baradae pasca kasus penembakan Brigadir J belum lama ini. Dan ada beberapa orang yang datang ke rumah tersebut tapi tidak diketahui tujuannya apa. Dan dari pantauan kami, rumah Baradae sendiri yang ada di Kecamatan Mapanget, Kota Manado sudah dimbok dan ada papan nama di atas rumah yang tertulis bahwa itu memang keluarga dari keluarga Prihaung yang merupakan marga dari Baradae yang terlibat kasus penembakan Brigadir J kemarin. Kepala Lingkungan juga membenarkan bahwa Baradae tinggal di sini selama beberapa tahun sebelum menjadi anggota Polri. Dan setelah lulus pindah ke Jakarta, ditugaskan di Jakarta dan hanya orang tuanya saja yang tinggal di perumahan Tambara Residence yang ada di Kelurahan Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Keluar beberapa tetangga yang ada di sekitar rumah Baradae yang ada di Manado juga sudah mengetahui kasus penembakan Brigadir J, tapi mereka mengatakan bahwa setelah kasus itu viral dan dipublikasikan di semua media TV, keluarga Baradae sudah tidak ada lagi di tempat itu, dan terakhir mereka terlihat di awal Juli sekitar tanggal 2 dan 3 Juli 2022. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Nilton dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Maluku, Saudara. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Gerindra Provinsi Maluku menggelar deklarasi dukungan Prabowo Subianto menjadi calon Presiden RI 2024. Deklarasi dukungan Prabowo Subianto menjadi calon presiden dipimpin langsung oleh Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku, Hendrik Lewerisa di Hotel Santika Ambon pada Senin 25 Juli. Hendrik mengatakan deklarasi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan sebelum masuk ke rapat pimpinan nasional Partai Gerindra. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Mesya Marasabesi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Mesya. Halo rekan Mesya. Halo rekan Mesya, bisa mendengar kami dari studio? Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saya Mesya Marasabesi dari Tribun Ambon.
melaporkan terkait dengan pada Senin 25 Juli 2022 kemarin dari Partai Gerindra pimpinan daerah DPD Gerindra Provinsi Maluku menggelar deklarasi terkait dengan dukung Prabowo Subianto maju sebagai kandidat sebagai presiden di Pilpres 2024. Deklarasi itu digelar pada di Hotel Santika Ambon, Tribuners. Dari deklarasi itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Desa, dan ada 4 poin yang disampaikan dalam deklarasi. Pertama, kami Partai Provinsi Maluku memohon kesediaan Bapak Prabowo untuk bersedia sebagai calon presiden RI di tahun 2024. Kemudian kedua, kami bertekad mengkonsolidasikan kader Partai Gerindra di Provinsi Maluku untuk memenangkan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan seluruh kepala daerah di tahun 2024. Ketiga, kami bertekad menyeragamkan seluruh gerak angka perjuangan partai, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan negeri atau desa dengan arah perjuangan DPP Partai Gerindra. Selanjutnya, deklarasi ini ditetapkan dengan satu keyakinan, semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita. Seperti itu, Firda. Dan kemudian dalam deklarasi itu juga disampaikan bahwa kegiatan deklarasi ini adalah salah satu rangkaian kegiatan sebelum menuju ke rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Ini sebagai bentuk penyeragaman langkah dari para kader maupun simpatisan dari Partai Gerindra untuk menyatukan ideologi mereka, memenangkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Meisha dari Tribun Ambon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku, Hendrik Lewerisa. Berikut liputannya untuk Anda. Kita atas nama Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan media, baik media cetak, media elektronik maupun online yang berkesempatan hadir untuk meliput kegiatan deklarasi mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Sebenarnya deklarasi yang kami lakukan hari ini adalah rangkaian kegiatan sebelum kami akan masuk dalam rapat pimpinan nasional Partai Gerindra yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat pada tanggal 30 Juli tahun 2022 ini ya, dalam beberapa hari ke depan. Jadi sepantasnya lah sebagai warga keluarga besar Partai Gerindra, kita mau menyeragamkan gerak langkah perjuangan kita. Ya. Kita tidak pernah berubah idealisme kita untuk senantiasa meminta kesediaan Pak Prabowo mengatakan diri sebagai calon presiden Indonesia tahun 2024. Itu harapan seluruh kader Partai Gerindra dari Provinsi Maluku. Dan saya percaya hal ini juga sama dengan harapan seluruh kader Partai Gerindra di tanah air. Jadi sama saja. Lecehkan anak di bawah umur, pemuda asal Batu Aji bernama Dede Saputra, 23 tahun, akhirnya dibekuk oleh pihak kepolisian. Ia tak berkutik saat dihadirkan dalam ungkap kasus di Polsek Sekupang pada Selasa 26 Juli. Dede mengaku mengenal korban saat sering bertemu di sebuah tongkrongan. Saat itu pula ia mulai dekat dengan korban dan akhirnya menjalin hubungan asmara. Belum lama pacaran, beragam bujuk rayu Dede pun ia lancarkan hingga berhasil mengajak korban untuk berhubungan layaknya suami istri. Modusnya akan dinikahi, korban pun akhirnya terbuai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Luman Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan-rekan. Perlu kami informasikan begitu bahwa kasus yang sama, kasus pencabulan terjadi di wilayah Kupang. Nah, di seorang pemuda bernama Dede, begitu, warga perumahan Batu Aji, diamankan unit reskrim Polsek Kupang. Nah, pria ini begitu, pria merupakan seorang pengangguran dan saat diamankan
lantaran telah melakukan perbuatan kejahatan terhadap anak di bawah umur begitu. Nah, kasus pencabulan dia lakukan begitu terhadap korban yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP ataupun sebut saja inisialnya ADF umur 14 tahun begitu. Sudah menjadi korban begitu. Nah, DD melakukan aksi layaknya suami istri terhadap korban sedikitnya sudah 6 kali. Nah, untuk hal pertama dia lakukan di Wisma, bahkan modal ataupun uang untuk menyewa Wisma itu diminta dari orang tua pelaku begitu. Nah, jadi perkenalan korban itu ini bermula dari sering ketemu di tongkrongan. Nah, awal mula ketemu di tongkrongan, hingga akhirnya mereka berkenalan dan akhirnya berpacaran. Nah, jadi modus pacaran ini dimanfaatkan oleh DD untuk dapat mencicipi begitu tubuh korban. Jadi hal ini terungkap saat kedua orang tua korban mulai merasa curiga begitu. Nah, akhirnya saat itu pulang malam dan diinterogasi oleh orang tua korban hingga akhirnya korban pun mengaku tak terima perbuatan tersebut. Orang tua korban pun melaporkan kejadian itu begitu. Nah, saat ini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Kupang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, mungkin demikian rekan Dea. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Beres dari Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Yuda, Kapolsek Sekupang. Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa ya korban sudah melakukan hubungan badan. Status sendiri antara korban dengan pelaku ini ya ada hubungan pacaran. Nah, karena dikarenakan pelaku anak di bawah umur, ya pelapor yang notabene juga ibu korban melapor ke Polsek Sekupang. Setelah kita terima laporan, kita periksa saksi-saksi, lakukan visum dengan bukti yang kuat, ya kita amankan pelaku sekitar tanggal 15 Juli pukul 6 sore di kediaman pelaku. Karena pelaku pun sempat berpindah-pindah tempat pada saat kita lakukan pencarian terhadap pelaku. Berapa kali dan itu dilakukan? 4 kali, kurang lebih 4 kali. Hubungan badan itu dilakukan korban dengan pelaku kurang lebih 4 kali. Sangka sama korban ini satu sekolah atau dulunya seperti apa? Tidak, teman sepermainan. Teman sepermainan. Jadi komandan, untuk pelaku sendiri bagaimana dia membujuk atau dia ada kayak mengiming-imingi atau dia ada bujuk rayu gitu komandan ke korban sehingga korban mau kan? Ya, karena si korban sendiri menyampaikan bahwa kalau si korban ini ya mungkin kita ketahui wajar ya, anak di bawah umur kadang usia 14, 15, 16 itu ada perasaan kadang tidak nyaman di rumah. Begal bersenjata busur menggasak isi warung kelontong di Jalan Malengkeri, Kecamatan Tamalate, Makassar. Aksi dua kawanan begal itu terekam kamera CCTV warung. Mulanya kedua pelaku datang dengan berpura-pura hendak membeli. Setelah pemilik toko mencari barang yang hendak dibeli, keduanya mengeluarkan anak panah busur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Silakan rekan Emba. Ya, baik Firda dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa aksi begal ataupun kejahatan menggunakan senjata tajam jenis anak panah itu kembali berlangsung atau terjadi di Kota Makassar, tepatnya di salah satu warung kelontong di Jalan Malengkeri Raya, Kota Makassar. Kejadian ini menimpa seorang pemilik warung yang didatangi dua kawanan begal yang bersenjata anak panah, yaitu dengan modus berpura-pura ingin membeli rokok. Setelah rokok yang dicari atau ingin dibeli didapat oleh pemilik warung, satu dari keduanya yang mengenakan topi jaket biru itu mengeluarkan anak panah dan diarahkan ke pemilik kelontong atas nama Arman. Arman pun kaget dan berusaha menyelamatkan diri dengan lari ke luar dari tokonya sembari meminta pertolongan. Mendengar teriakan permintaan tolong dari Arman atau pemilik warung, kedua pelaku pun kabur membawa rokok yang ingin dibeli sebelumnya begitu. Akibat kejadian itu Arman pun mengalami kerugian ya mungkin sekitar 50-an ribu saja, namun kejadian ini membuat dirinya merasa terancam dan kasus itu pun
telah dilaporkan ke Polsek Tamalate, sebab kasus ini sudah 2 kali dialami oleh Arman, yang sebelumnya uang dari laci penjualannya sempat diasak oleh pelaku sebelumnya. Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Emba dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pemilik toko yang dijarah begitu. Ada Arman yang akan ada Arman begitu. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau yang Baru-baru ini ya. baru-baru ini rokok iya, Rokok. sempat ambil. Rokok dia. Rokok kalau uang Berarti tidak ada, Pi. Oh, berarti belum sempat melancarkan aksinya lebih jauh, Pak Di. Saya juga kaget orang duduk begini secara TV. Memang kalau di CCTV kentar itu usul kayak oh ini di atas saya di sini. Tapi kalau posisi kondisi begini kan tidak saya tidak lihat apa dia bawa. Kalaupun saya lihat mulai dari dia masuk dia bawa entah kabusur atau benda tajam lainnya. Nah saya langsung ke sebelah. Tapi sempat dia minta uang juga, Pak. Sempat minta uang. Sempat minta uang, tapi kita lari ya. Minta uang saya tidak kasih. Tidak ada. Tidak ada. Rokok dia. Berarti sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini? Iya, sudah saya lapor kemarin di Polsek Tamalate. Iya. Pelaporan, bikin pelaporan. Pak, nama tak siapa, Pak? Arman. Arman di yang 4 subuh, Pak, ya? Subuh. Dia berjumlah berapa orang, Pak? 2 orang. Itu bagaimana awalnya, Pak? Kalau awalnya begitu, pura-pura beli rokok. Modusnya terus dari setelah saya kasih tidak berselang kemudian dia sudah mengancam langsung, Pak. Mengancam. Tapi tidak sempat dia lepaskan busurnya, Pak? Iya, tidak sempat sih ya. Waktu dari karena saya Seusai hilangnya Laupa 52 tahun warga Sebakis, Kelurahan Nunukan Barat di Sungai Rahayu sejak Jumat 22 Juli sore, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Sebelumnya, tim SAR gabungan di hari ketiga dalam operasi pencarian keberadaan Laupa dinyatakan selesai dan ditutup pada Senin 25 Juli sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Ya, halo Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa Laupa usia 52 tahun warga Sebakis Kelurahan Nunukan Barat yang dikabarkan hilang di Sungai Rahayu sejak Jumat 22 Juli sore, pihak keluarga ingin laporkan kepada kepolisian. Sebelumnya operasi SAR gabungan hari ketiga untuk mencari keberadaan Laupa dinyatakan selesai dan ditutup pada Senin 25 Juli 2022. Lantaran sampai hari ketiga pencarian tidak membuahkan hasil apa-apa. Kasubit Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan Muhammad Basir mengatakan sebelumnya operasi SAR gabungan ditutup, pihaknya sempat berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, warga dan pihak keluarga korban. Dari hasil koordinasi itu, pihak keluarga bersepakat untuk membawa kasus hilangnya Laupa kepada kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Dugaan awal hilangnya bapak 3 anak itu lantaran diterkam buaya di Sungai Rahayu saat memancing ikan. Pasalnya hari pertama pencarian oleh keluarga sempat mendapati motor Laupa, sepatu termasuk pukat yang sudah robek di pinggir Sungai Rahayu. Hingga pencarian hari ketiga, tim SAR gabungan sudah melakukan pemeriksaan baik di darat dengan menyisir sekitar LKP ataupun position radius Maras hingga masuk ke kebun kelapa sawit, tapi tidak ada tanda-tanda korban lebih lanjut. Sementara itu Kapolsek Sebuku itu Siswandoyo mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan hilangnya Laupa karena tindakan kriminal. Lebih lanjut, Siswandoyo sampaikan sejak dari awal Laupa dinyatakan hilang, personel Polsek Sebuku ikut memonitor pencarian keberadaan Laupa di sekitar Sungai Rahayu. Dia beberkan informasi pihak keluarga bahwa korban Laupa memiliki riwayat asma, sehingga tidak menutup kemungkinan juga untuk Laupa sendiri dengan dugaan awal diterkam buaya. Dia menjelaskan bahwa Polsek Sebuku akan menindaklanjuti penyelidikan Laupa bila sudah ada laporan resmi yang masuk ke kepolisian di Sebuku. Dan sampai saat ini informasinya juga memang belum ada laporan resmi yang masuk di Polsek Sebuku atas dugaan
adanya tindakan kriminal yang dialami oleh Laupa warga Sebakis tersebut. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Febrianus Felix dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang pria di desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir, tewas dibunuh oleh orang tak dikenal. Menurut keterangan saksi mata, terdengar suara letusan sesaat sebelum korban ditemukan tewas. Korban diketahui bernama Arpani, berusia 50 tahun, dan merupakan calon kepala desa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Agung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agung. Ya, selamat siang rekan Firda dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan tindak pidana pembunuhan atau kasus pembunuhan ini sedang menggemparkan wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Ogan Ilir, di mana ada seorang pria yang dikonfirmasi merupakan calon kepala desa di Desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Liat, Ogan Ilir. Pria ini menjadi korban pembunuhan pada Rabu 20 Juli lalu. Ketika itu, menurut informasi dari saksi mata, sebelum kejadian pukul 5.30, korban mendapat telepon dari seseorang. Kemudian korban tidak lama berselang, pintu rumah korban, ini menurut keterangan saksi mata, diketuk oleh seseorang sehingga korban pun membukanya. Namun begitu dibuka, korban dibacok oleh seorang menggunakan penutup wajah hingga terkapar, dan juga korban ditembak. Ada 2 luka tembakan yang dialami yang bersarang di tubuh korban, dan juga ada beberapa luka sabetan di tubuh korban hingga meninggal dunia. Setelah peristiwa itu, petugas gabungan dari Jatanras Polda Sumatera Selatan, Polres Ogan Ilir, dan Polsek menindaklanjutinya dengan melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Hingga 1 minggu berjalan, tepat hari ini, kasus pembunuhan ini belum juga terungkap, pelakunya belum tertangkap, dan polisi sudah mengerahkan anjing pelacak dari Polda Sumatera Selatan untuk mengendus keberadaan pelaku. Di saat proses penyelidikan sedang berlangsung, muncul isu bahwa kasus pembunuhan korban ini terkait dengan kontestasi pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di Ogan Ilir yang berlangsung pada Oktober mendatang. Namun isu ini ditepis oleh pihak kepolisian yang mengatakan bahwa untuk motif pembunuhan belum dapat diketahui karena pelakunya belum tertangkap. Bahkan Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar juga turut bicara mengenai aksi pembunuhan ini dan meminta masyarakat untuk tidak buru-buru mengaitkan dengan kontestasi pilkades karena dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan dan percikan-percikan konflik jelang pilkades kurang lebih 3 bulan mendatang. Untuk saat ini, tepat seminggu setelah pembunuhan, penyelidikan terus dilakukan. Informasi dari Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriyadi, bahwa saat ini sudah 6 orang saksi diperiksa. 2 diantaranya dari keluarga korban, yakni istri dan ibu korban bernama Arpani tersebut. Dan juga ada rekaman video detik-detik atau saat-saat korban dianiaya hingga tewas. Jadi polisi saat ini masih memeriksa, melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai dugaan pelaku tersebut, dan juga dokumentasi atau video saat korban sebelum dibunuh itu juga sedang diperiksa polisi. Dan sempat ada kabar bahwa pelakunya merupakan warga tidak jauh dari wilayah Desa Betung. Namun sekali lagi polisi meminta masyarakat untuk mempercayakan kasus ini kepada pihak polisian untuk mengungkapnya. Dan apabila sudah ada titik terang, tentunya dari pihak polisian akan menyampaikannya kepada masyarakat. Ini juga yang ditekankan oleh Polres Ogan Ilir melalui Kasat Reskrim AKP Regan Kusuma Wardani.
Ya, rekan Firda dan juga Tribuners, sekian laporan dari Ogan Ilir. Baik, terima kasih rekan Agung dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari AKP Regan Kusuma, Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir terkait pembunuhan kepala desa ini. Berikut liputannya untuk Anda. Terjadi tindak pidana di sini, tapi kami sudah mengumpulkan saksi-saksi, mengambil keterangan saksi. Kami juga berkoordinasi dengan Polda Sumsel, unit Jatandras, dan koordinasi juga dengan K9 menurunkan anjing pelacak. Untuk sampai saat ini kami masih mengumpulkan data-data. Dan mungkin ini statement di luar sudah banyak yang terlalu liar, bahwasanya ini dikaitkan dengan masalah pilkades. Akan tetapi di sini ada Kasat Intel, mungkin Kasat Intel bisa menjelaskan terkait dengan pilkades. Bahwa itu tidak ada, Bang. Ya. Silakan. Ya, jadi terlalu dini untuk kita menyimpulkan bahwa ini terkait dengan pilkades. Jadi untuk sementara biarkan Pak Reskrim serta jajarannya melaksanakan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah massa nekat melakukan penyerangan terhadap maling motor di Kuningan, Jawa Barat. Maling yang belum diketahui identitasnya tersebut gagal melakukan pencurian motor di 2 tempat berbeda di Kecamatan Cikadamegar. Akibatnya, wajah maling mengalami luka parah seusai diamuk massa. Diketahui sebelumnya video maling motor nyaris tewas setelah sebelumnya dimassa oleh warga di Desa Sangkanurip yang berlangsung di tempat kejadian di Desa Indrapatra, Kecamatan Cikadamegar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Ripai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ripai. Baik, Firda, dapat saya sampaikan mengenai video viral yang menghebohkan warga sekitar Kecamatan Cikadamegar dan Kecamatan Cilimbus ini. Berlangsung munculnya aksi maling yang belum diketahui identitas siapa, namun dalam video tersebut sejumlah warga di Kecamatan Cikadamegar termasuk di Desa Sangkanurip dan di Desa Indrapatra ini melakukan penghakiman terhadap maling tersebut. Karena sebelumnya maling motor ini diketahui melakukan aksi pencurian motor di Desa Sangkanurip hingga diketahui warga setempat, dan akhirnya maling ini lari ke daerah Desa Indrapatra. Namun tidak sadar dalam perjalanan menuju Desa Indrapatra, si maling ini tentu dibuntuti sejumlah warga dari Desa Sangkanurip hingga akhirnya maling tersebut melakukan juga aksi nekat pencurian di Desa Indrapatra. Kemudian melihat daripada tindakan maling tersebut, warga yang membuntuti tadi itu langsung melakukan penyerangan terhadap maling hingga bogem mentah pun berjatuhan ke muka daripada maling korban. Diduga dalam aksi maling ini melibatkan 2 orang yang disebutkan oleh warga setempat atau saksi dari daerah tetangga di Kabupaten Cirebon. Hingga kasus maling yang meresahkan warga dan videonya viral tentu dapat diselesaikan dengan kedatangan petugas kepolisian dari Polsek Cilimus hingga akhirnya perkara ini ditangani oleh Polres Kuningan. Dalam waktu kejadian, Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP Muhammad Apip Firmansyah membenarkan bahwa kejadian itu berlangsung namun belum bisa memberikan keterangan secara detail. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ripai dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Medan. Saudara, Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama Akbar Rais mengebut di sekitar lapangan Merdeka atau melakukan atraksi ngedrift. Video Bobi Nasution naik mobil balap itu pun viral dan banyak mendapatkan respons dari masyarakat. Diketahui saat ngedrift berlangsung, suasana di sekitar lapangan Merdeka masih tampak ramai. Orang-orang yang ada di sekitar lapangan Merdeka terlihat berdiri di pinggir jalan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Vian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekan Firda dan juga para Tribuners. Ya, memang malam kemarin tempat Bobi Nasution yang merupakan wali kota Medan ini ikut drifting di kawasan lapangan Merdeka Kota Medan, di mana saat itu memang acara tersebut berlangsung pada tengah malam. Namun
banyak dari warga juga ikut turut menyaksikan atraksi yang diselenggarakan di lapangan Merdeka itu. Ya, sementara itu terkait hal tersebut, Kasat Lantas Polrestabes Medan menyebutkan bahwasanya memang aksi drifting di jalan umum ini sudah mengantongi izin. Sebelumnya memang dari pihak drifting sudah mengajukan izin terhadap kegiatan tersebut kepada polisi. Kasat Lantas juga mengatakan bahwasanya kegiatan ini merupakan sebuah konten untuk membuat video, namun dia tidak menjelaskan apakah konten ini untuk berkaitan dengan kegiatan dari Wali Kota Medan untuk Kota Medan ataupun dokumentasi sendiri. Ya, aksi itu pun sempat viral di media sosial karena saat itu Bobi Nasution juga ikut naik ke atas mobil drifting ini dan melaju beberapa menit di kawasan lapangan Merdeka itu. Ya, kegiatan ini juga dikawal oleh pihak Dinas Perhubungan dari Kota Medan dan juga Lantas dari Polrestabes Medan. Nah, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 25 Juli hingga tanggal 27. Tadi malam memang kegiatan terakhirnya, namun Bobi tidak ikut pada tadi malam karena beliau masih di Jakarta. Ya, sekian dari saya, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Vian dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Sony W. Siregar. Berikut cuplikannya untuk Anda. Ya, drafting itu memang sebelumnya mereka sudah ada persurat. Ada. Kegiatan mereka mulai dari tanggal 25, jadi jauh hari sebelum tanggal 25, surat mereka sudah masuk, tanggal 25, 26, 27, sebanyak 3 hari. Jadi malam ini pun mereka masih main dan itu ada izinnya. Itu mulai dari jam berapa ke jam berapa? Malam aja sih, dan itu memang sebenarnya driftingnya bukan drifting yang sebenarnya, karena itu hanya syuting tapi hanya bentuk driving. Gitu. Jadi bukan driving yang sebenarnya gitu, main apa enggak, tapi syutingnya nanti mungkin ada di tiap-tiap spot, tiap-tiap titik mereka melakukan adegan. Kepala Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Beni Wahyudi menyatakan bahwa ZT 46 tahun yang menjadi terduga pelaku pencabulan dan perkosaan bukan warganya. Pernyataan itu disampaikan setelah ada keterangan polisi bahwa ZT berasal dari Desa Jambu, Kecamatan Lenteng yang sudah tega menyetubuhi anak berusia 11 tahun. Beni mengungkapkan pelaku diduga merupakan anak salah seorang kiai tersohor di Desa Jambu. Namun pelaku ZT disebut sudah pindah di desa lain, yakni di wilayah Kecamatan Batu Putih dan memiliki ponpes di lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Ali Syabana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ali. Baik, Firda, dari Sumeneb, Madura melaporkan bahwa pada hari Minggu kemarin salah satu anak kiai di Kabupaten Sumeneb yang tersohor dan terpandang diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada salah seorang anak gadis di bawah umur yang berusia 11 tahun yang tempatnya di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Hal itu terungkap setelah Satreskrim Polres Sumeneb mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pelaku yang berinisial ZT ini melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada sebut saja namanya Bunga yang berusia 11 tahun. Ini di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Ini dilakukan oleh salah seorang anak dari salah satu kiai yang terpandang di Kabupaten Sumeneb. Hal itu disampaikan oleh Kasih Humas Polres Kabupaten Sumeneb, AKP Widiarti Sutienung Tias, bahwa hal itu terjadi karena selain pengaruh obat-obatan atau obat kuat ya, obat dewasa ya, diklarifikasi oleh Kepala Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, bahwa
pelaku ini bukan asal dari Desa Jambu, melainkan sudah pindah domisili karena berkeluarga ke salah satu desa di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb. Hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Jambu, Beni, mengatakan bahwa sudah lama pelaku ini pindah domisili ke salah satu desa di Kecamatan Batu Putih. Selanjutnya, Firda, kita sempat wawancara dengan Kasih Humas Polres Sumeneb bahwa kronologinya ini ketemu dengan korban di Jalan Raya Pagandengan dengan anak gadis yang berusia 11 tahun ini langsung dimasukkan ke dalam mobil lalu dibawa pulang ke rumah asalnya di TKP di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng. Lalu setelah itu dilakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak gadis berusia 11 tahun. Selanjutnya, anak gadis ini diiming-imingi sebelumnya. Anak gadis ini dikasih uang dan dikasih uang 50.000 dan diiming-imingi uang hingga 1 juta. Namun setelah itu, setelah melakukan atau melampiaskan nafsu libidonya kepada anak gadis yang masih di bawah umur ini, ditinggal begitu saja dan diketahui oleh warga setempat, lalu lapor ke desa setempat dan laporan ke kepolisian. Akibat perbuatannya, ZT, salah satu anak kiai yang tersohor di Kabupaten Sumeneb ini, ditangkap Satreskrim Polres Sumeneb dan diancam Undang-Undang Perlindungan Anak 15 tahun penjara. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners jurnalis wawancara dari Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti S. Berikut liputannya untuk Anda. Di rumah itu karena kondisinya sepi dan disitulah anak itu dicabuli oleh terlapor. Pelaku ini pengusaha, petani atau jadi wira swasta, yaitu pedagang. Apa pengakuan pelaku kok bisa melakukan itu? Hasil dari masalah itu masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Polres. Pada Bunga berapa kali dilampiaskan nafsunya? Kalau masalah itu saya kalau masalah gimana Dan? Baru sekali itu. Ketika pencabulan ini dilakukan oleh pelaku, para korban. Suasana haru begitu terasa pada penyambutan jemaah haji Kabupaten Balangan di Masjid Al-Akbar, Kabupaten Balangan yang datang pada Selasa 26 Juli. Iringan selawat menyambut turunnya jemaah haji dari bus yang membawa mereka kembali ke wilayah berjuluk Bumi Sanggam tersebut. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Isti Rohayanti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Isti. Baik, terima kasih Firda. Jadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, pemerintah daerah Kabupaten Balangan melakukan penyambutan terhadap rombongan jamaah haji yang datang atau yang kembali ke tanah air, tepatnya di Masjid Al-Akbar Kabupaten Balangan. Jadi para jamaah haji ini disambut oleh jajaran pemerintah daerah, Kementerian Agama dan Keluarga di Masjid Al-Akbar Kabupaten Balangan, dan dalam penyambutan ini digelar juga acara seremonial di mana pada kesempatan tersebut ada penyampaian dari perwakilan jamaah haji yang datang dan mereka juga bercerita mengenai bagaimana perjalanan ibadah haji yang sudah dilaksanakan. Dan pada agenda penyambutan jamaah haji di Kabupaten Balangan ini pula disambut langsung oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Balangan yang mewakili Bupati Balangan Abdul Hadi untuk menyambut para jamaah haji ini sebelum mereka kembali ke rumah masing-masing. Dan tentunya pada kesempatan tersebut pihak pemerintah daerah Kabupaten Balangan juga mengucapkan selamat datang kepada para jamaah haji yang baru sampai di Kabupaten Balangan dan berharap juga para jamaah haji ini dapat menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
di mana pada kegiatan itu juga pihak keluarga setelah selesai acara seremonial, jadi para jamaah haji ini kembali melanjutkan perjalanan ke rumah dan untuk perlengkapan mereka sudah ditangani oleh pihak Kemenak Kabupaten Balangan. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Isti Rohayanti dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satreskrim Polres Sijunjung mengamankan 2 tersangka penyalahgunaan pupuk bersubsidi jenis urea dan berinisial ETL, 26 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan S, 46 tahun perempuan. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Sijunjung AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi pada konferensi pers di Mapolres Sijunjung pada Selasa 26 Juli. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Hafiz Ibnu Marsal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hafiz. Baik, terima kasih rekan Firda. Bisa kami laporkan dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Satuan Reskrim Polres Sijunjung mengamankan 2 orang tersangka yang melakukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi jenis urea di daerah tersebut, yang mana penangkapan tersebut melalui laporan dari masyarakat yang sudah resah akibat langkanya peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sijunjung. Menanggapi laporan tersebut, Satreskrim Polres Sijunjung melakukan pengintaian pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 di daerah Nagari Muaro. Saat melakukan pengintaian tersebut, tersangka ETL yang menggunakan mobil kol diesel Mitsubishi itu melewati jalan persis tepat di tempat Satreskrim Polres Sijunjung melakukan pengintaian, yang mana mengetahui ETL menggunakan mobil kol diesel itu dan dengan bermuatan pupuk bersubsidi, Satreskrim Polres Sijunjung melakukan pemberhentian dan melakukan pengecekan dan mendapati bahwa memang benar bahwa pupuk yang dibawa itu merupakan pupuk bersubsidi yang akan disubsidikan untuk daerah Nagari Tanjung Bonai Aur, Nagari Sisawa, dan Nagari Kabun di daerah Kabupaten Sijunjung. Tetapi pupuk itu dibawa ke daerah Kabupaten Kuantan Singi, Provinsi Riau, itu untuk dijual dengan harga tinggi oleh tersangka. Setelah itu, setelah mengamankan ETL, Satreskrim Polres Sijunjung melakukan pengembangan kasus kembali dan berhasil mendapati bahwa pemilik atau distributor pupuk tersebut yaitu inisial S yang merupakan pemilik kios yang sudah dipercayakan oleh pemilik dinas. Setelah itu, Polres Sijunjung mengamankan barang bukti dan tersangka di Mapolres Sijunjung dengan total berat bubuk tersebut itu sebanyak 10 ton atau dibagi ke dalam 200 karung berisikan 50 kilo setiap karungnya. Setelah itu, Polres Sijunjung kembali akan melakukan pengembangan kasus terhadap penyalahgunaan pupuk bersubsidi ini, yang mana ini sangat menjadikan ketahanan pangan di daerah Kabupaten Sijunjung terganggu. Seperti itu, rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Hafiz dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimenangkan Hafiz dari Kapolres Sijunjung AKBP Muhammad Ikhwan Lazuardi. Berikut liputannya untuk Anda. Sekarang ini kelangkaan pupuk di Sumatera Barat sendiri, Pak. Gimana nih kronologis penangkapan sendiri, Pak? Penangkapannya berdasarkan laporan dari masyarakat di tanggal 23 Juli. Ya, kemudian kita tindak lanjutin, kita lidik, dan kita bisa menangkap di hari berikutnya ya, jam 00 tanggal 24 Juli. Karena kita amankan truk barang bukti berupa pupuk sebanyak kurang lebih 10 ton, di mana di TKP itu ada 3, 2 kernet dan 1 supir. Kita masih menerapkan
status sebagai saksi kepada 2 kernet. Untuk supir jelas dia turut serta dan kita kenakan dia sebagai tersangka. Dari nyanyian supir tersebutlah maka muncul satu distributor yang kita amankan. Berarti satu tersangka ini perempuan? Perempuan. Pasal yang dikenakan? Masalah cukup panjang ya. Ya. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Sulawesi Utara angkanya makin merosot dari tahun ke tahun. Tahun 2023 proyeksi pendapatan dalam APBD dipatok 3,8 triliun rupiah. Angka ini lebih kecil dibandingkan APBD 2022 di mana pendapatan mencapai sekitar 4 triliun rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Gendra. Jadi pemerintah provinsi mengajukan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara 2023 ke DPRD Sulut, sehingga DPRD Sulut mengagendakan sidang rapat paripurna pada Selasa 26 Juli 2023. Melaksanakan sidang rapat paripurna DPRD Sulut atas pengajuan KUA PPS 2023 oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara mewakili Gubernur Sulawesi Utara, di mana dalam pengajuan KUA PPS ini sudah diproyeksikan anggaran pendapatan belanja daerah untuk tahun 2023, di mana proyeksi pendapatannya mencapai 3,8 triliun rupiah. Jumlah ini merosot cukup tajam dari tahun 2022 karena tahun 2022 sendiri APBD terutama diproyeksi untuk terkait pendapatannya mencapai 4 triliun. Sejauh ini belum ada penjelasan dari Wakil Gubernur terkait menurunnya proyeksi pendapatan di APBD 2023. Namun kemungkinan karena memang ada pandemi COVID-19 sehingga target-target pendapatan baik transfer dari pusat ke daerah yang menurun, begitupun juga pencapaian pendapatan asli daerah yang merupakan komponen dari pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sejumlah target belum sempat tercapai. Namun dalam proyeksi ini masih sebatas perkiraan karena masih akan dibahas lebih lanjut juga bersama dengan Bank dan Anggaran DPRD Provinsi Sulut dan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, di mana Wakil Gubernur sendiri masih optimis di 2023 ada pertumbuhan ekonomi sampai 5,5%, di mana hal itu juga bisa mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah dari sisi pendapatan. Halo rekan Rio. Halo rekan Rio, bisa mendengar kami dari studio? Iya, mohon maaf rekan Firda, sedikit gangguan memang. Ya, silakan pemerintah daerah tetap pemerintah daerah provinsi tetap optimis ada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk 2023 sehingga bisa mengkerek pendapatan asli daerah yang akan meningkatkan pendapatan 2020. Selain itu, pemerintah juga ada menyiapkan pos-pos pendapatan baru seperti dibangunnya beberapa rumah sakit di Sulawesi Utara, diplot juga untuk menghasilkan pendapatan asli daerah yang ikut nantinya akan meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri. Demikian rekan Firda.
Ya, baik, terima kasih rekan Rio dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Jawa Timur 2 telah memusnahkan 9 juta batang rokok ilegal hasil penindakan pada Selasa 26 Juli. Selain batang rokok ilegal, mereka juga memusnahkan 116.892 gram tembakau iris, 10 ml liquid vape, dan 779 liter miras. Sejumlah merek rokok ilegal yang dimusnahkan diantaranya adalah SBR, ada juga GA, RQ Pro, Sendang Biru, Hammer, dan Apple Gold. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, rekan Firda. Baik, Tribuners, bisa kami sampaikan bahwasannya Bea Cukai Jatim 2 yang berada di Malang telah memusnahkan sebanyak 9 juta batang rokok ilegal pada Selasa kemarin, dan selain batang rokok ilegal ini juga memusnahkan